Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Akhwat dan ummahat serta rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, sehat walafiat dan juga punya kesempatan. Karena ini rezeki yang tidak semua Allah anugerahkan satu paket. Karena banyak yang dikasih rezeki sehat walafiat tapi lagi rempong ya, karena kabarnya kalau Bogor baru hari pertama sekolah ya, apa udah 1 pekan? Udah 1 pekan ya, tapi rempongnya belum kelar ya, ya kan ya. Dan alhamdulillah banyak ya saudara-saudara kita yang sehat walafiat tapi nggak sempet karena belum punya kesempatan. Ada juga yang udah jauh-jauh hari melapangkan waktunya, meniatkan untuk taklim, bahkan gak cuma niat, bajunya lengkap sama tasnya juga udah disiapin. Kan minggu lalu pakai bajunya yang ini, minggu sekarang bajunya ganti, padahal mah belum tentu juga temennya ngenalin dan ngingetin kan gitu kan. Tapi kan kita yang bisa jadi bikin seragam sendiri, ya kan gitu. Ya ada yang punya kesempatan, dilalat tadi pagi kok kayaknya pinggangnya ya kan pegel, ya dengkulnya lemes kan gitu. Akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi alhamdulillah hari ini Allah anugerahkan kita ya yang sakit disehat-sehatin, yang nggak sempet disempet-sempetin, 2 nikmat sehat dan juga kesempatan, moga-moga sampainya kita dalam majelis ilmu ini Allah akan ganti dengan bilangan-bilangan nikmat yang lebih banyak lagi buat kita semua. Ya amin ya rabbal alamin. Nah hari ini kita akan belajar satu ilmu karena memang Al-Quran itu buku petunjuk dan Rasulullah itu menjadi modelnya. Ya, nggak mungkin buku petunjuk itu bisa dipahami kalau nggak ada modelnya. Nah Rasulullah mengajarkan kepada kita yang namanya manusia pasti kadang punya banyak masalah. Dan masalah itu akan membuat kita jadi sesek nafas kita, ya kan? Ya, kadang malah membuat panas dada kita. Coba jika kita yang punya masalah, kepingin cerita, ternyata udah langsung di-cut, gak boleh tuh ngomongin orang, dosa, ya gak boleh cerita tentang suaminya, itu sama aja menelanjangi suami, bukan jadi istri yang solihah, malah jadi istri yang durhaka. Kalau langsung di-cut seperti itu, langsung dijaz seperti itu, yakin saya betapa banyak perempuan-perempuan itu jadi enggak begitu senang sama Islam. Kenapa? Bisa mati berdiri kita, yang punya masalah, tapi enggak ada solusinya. Mau ngomong enggak boleh, katanya membuka aib, kan begitu. Ya, sehingga jangan terlalu cepat untuk menganggap sesuatu itu dosa. Jangan terlalu cepat menghukum itu halal dan haram. Semua harus mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Apa iya? Ya kita bercerita
tentang kekurangan diri kita, cerita tentang kekurangan orang lain, langsung Allah mencatat dosa, durhaka, gibah, ya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, karena terkadang maaf, ibu ngaji materi itu paling lama berapa jam sih? Ya paling 1,5 jam, kan gitu kan? 1,5 jam. Tapi nyampe rumah bisa jadi sampai habis lohor. Kenapa? Karena ngaji itu healing. Ya, bukan sekedar dengerin ceramahnya. Kadang mah duduk manis, ya kuping mah denger, tapi pikirannya mah kemana-mana. Ya kan? Kayaknya anteng banget. Ya padahal mah nerawang lagi mikirin ini, mikirin itu. Tapi kenapa nyaman? Abis ngajinya itu tuh yang enak. Abis ngaji ketemu sama teman, yang minimal ketika cerita, oh punya teman senasib, kan gitu kan? Ya, atau paling enggak, oh ternyata ada yang lebih menderita dari kita. Nah itu kan healing yang kita kadang seperti itu. Ya punya teman, berbagi cerita, ya berbagi nangis, ya berbagi curhat, yang akhirnya yang tadinya enggak kenal, ya jadi semakin kenal, semakin akrab kan gitu. Coba kalau langsung astagfirullahalazim, berarti ibu-ibu di rumah tadi masak sayur sama ikan, misal sayur sama ayam buat anak-anak. Tapi kita sendiri lagi makan suami guling. Kan orang yang membicarakan aib suaminya, ya kan, membicarakan aib orang lainnya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Berarti menunya habis ngaji itu kayak makan menu suami-suami guling, bukan kambing guling. Suami-suami guling, apa seperti itu? Ya, satu sisi jangan sampai dosa, satu sisi kita butuh. Ya, nah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya pertama bahwa hukum curhat itu mubah-mubah aja, boleh-boleh aja. Kenapa boleh? Karena ibu nggak ada di Al-Quran, di hadis yang langsung menyebutkan Rasulullah memperbolehkan untuk curhatan hati, nggak ada. Ya, kita akan lihat dari beberapa periwayatan yang nanti akan menunjukkan asal hukumnya mubah-mubah aja. Dari mana asal hukumnya mubah-mubah aja? Lihat ini, ya ketika saya lupa. Nah, ketika neraka itu kan panas bu. Nah, ibaratnya orang yang lagi punya masalah, ya kenapa dadanya terasa panas? Emang ada kompornya? Emang di dada ada kompornya? Enggak ada. Tapi kita kalau lagi punya masalah gimana? Rasanya panas, nyesek, kan gitu kan? Nah, ternyata kebutuhan curhat itu tidak hanya kebutuhan manusia. Neraka, ya, neraka itu terdiri dari banyak api. Yang makanannya neraka apa? Bahan bakarnya neraka apa? Bahan bakarnya api apa? Kayu, batu, manusia, kan gitu kan? Baru dia kenyang, ya kenyang tuh api kalau ada bahan bakarnya. Ternyata sampai sekarang udah ada belum yang masuk neraka? Udah ada belum yang dibakar manusia jadi bahan bakar masuk neraka? Ya belum. Fir'aun yang kayak begitu aja masih di dalam kubur. Dia belum masuk neraka. Dia hanya nanti diperlihatkan tuh tempatnya nanti di neraka kayak begitu. Belum masuk neraka. Nah neraka yang isinya adalah api ternyata pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nyesek, kepingin banget sekali-kali nafas. Nah kan kita kalau lagi punya masalah, nyesek, ya, napasnya kita kalau lagi nyesek, kalau lagi punya masalah gimana bu? Beda sama orang yang asma, ya kan? Tapi kalau yang lagi punya masalah, yang lagi nyesek kan kepengennya napasnya paling enggak ada yang ngomel-ngomel. Ya kan, ngomel-ngomel itu bukan marah-marah untuk enggak suka sama orang, cuman lagi kepengen
Kan kalau udah habis marah-marah lemes. Kenapa? Lega. Kan gitu kan? Bebannya hilang. Ya, atau paling enggak ya curhat ya sama orang. Begitu dia udah curhat, nangis-nangis, kan akhirnya lega. Ya. Nah, neraka pun juga pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Ahmad. Apa kata neraka? Wahai Robku, sesungguhnya sebagian dariku dengan sebagian yang lain, jadi sesama api itu saling memakan. Menyebabkan ya mereka jadi semakin panas. Bukan berarti api ketemu api nggak ngefek kali. Ya kayak kita deh, kita terbuat dari apa asal usulnya? Tanah. Coba kita jatuh kena tanah. Ya jatuhnya ke tanah, sakit nggak? Ya sakit, mau tanah ketemu tanah tetap sakit. Nah api saling memakan api, karena api itu adalah makhluk. Ya, dia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah api ini mengeluh kepada Allah, kenapa? Karena selama belum ada manusia yang dimasukkan ke dalam api neraka, mau nggak mau mereka saling memangsa. Ya. Akhirnya apa? Ya neraka ini minta, ya Allah berilah aku waktu bernafas. Jadi cuma kepengen mengeluarkan apinya. Ya, akhirnya Allah berikan kesempatan kepada neraka untuk bernafas 2 kali. Jadi mengurangi beban ya panasnya, mengurangi beban sakitnya, yaitu dengan bernafas, keluar apinya 2 kali. Maka nanti ya kamu akan lihat musim di dunia, kalau lagi musim dingin, ketika yang paling dingin, itulah momen neraka itu lagi curhat, ya curhatan hati, mengeluarkan hawa panasnya, ya. Dan nanti kamu akan dapati kalau musim panas dan panas banget, berarti neraka sedang mengeluarkan hawa panasnya. Ya, karena api itu ada yang dingin-dingin banget, ada yang panas-panas banget. Makanya kita kalau punya masalah, ya bukan karena sedang sakit biologis tapi punya masalah, udah ada kalinya panas dingin sendiri, ya kan? Badannya panas tapi keluar keringat dingin, karena sifat api itu ada yang panas, ada yang dingin. Makanya demam itu badannya panas tapi menggigil, kan gitu. Jadi neraka aja dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengeluarkan curhatan hatinya, ya, curhatan emosinya, rasa sakitnya. Dari sini Allah mempersilahkan hukumnya mubah-mubah aja, boleh-boleh aja. Lanjutkan. Namun yang namanya mubah bukan diwajibkan. Seperti makan kan awal hukumnya mubah. Nih kayak air putih, ya hukum asalnya kan mubah-mubah aja. Kapan air putih ini menjadi haram? Kapan? Lagi puasa, ya kan? Ya Allah, air Zam-Zam hukumnya haram, iya. Kapan? Lagi puasa, siang hari di bulan Ramadan, haram. Dan kapan air putih ini menjadi wajib? Ketika buka puasa, gak ada apa-apaan kecuali air putih. Mau gak mau air putih ini hukumnya wajib. Nah mubah seperti itu. Ada kalanya jatuhnya haram, dosa. Ada kalanya jatuhnya ya pahala, ya ketika halal. Curhat juga demikian. Asal hukumnya mubah. Ya. Kenapa? Karena lihat Rasulullah sendiri pernah orang-orang itu pada curhat. Yang namanya curhat kadang gak sekedar mengeluhkan kekurangan dirinya atau kekurangan orang lain. Ya komen aja, ya Allah panas banget ya. Ya itu kan kalau orang yang tidak memahami dan tidak berpositif thinking, ya namanya juga musim panas ya panas. Yang namanya siang juga panas, kan gitu. Lu gimana sih siang-siang bilangnya dingin, ya. Coba kalau kita lagi sekedar ya namanya juga pengen komen, omong kayak begitu, kira-kira orang yang suka ngomenin itu asik gak?
Ya namanya misalnya kayak ini kan lagi panas banget ya. Ya Allah panas banget ya. Ya iyalah namanya siang panas. Lo mau ngomong melulu. Misal. Jangan kira-kira kita seneng gak sama dia? Ih kagak asik kan gitu kan. Ya. Nah Rasulullah SAW karena memang curhat itu hukumnya mubah-mubah aja. Pilihan. Ada yang curhat silahkan aja. Tapi Rasulullah SAW memilih tidak ember. Nggak curhat, dinikmati aja ya, dan tidak menyikapinya. Ini kisahnya para sahabat itu mengeluh kepada Rasulullah panasnya musim pada saat itu Ramadan ya, jadi panas yang amat menyengat. Ya Allah panas banget gitu kan. Tapi ternyata Rasulullah nggak ngomentarin dan Rasulullah pun nggak mengeluh. Karena kalau Rasulullah mengomentari berarti nanti hukumnya jadi sunnah. Apapun yang dikomentarin orang, kita harus ya menimpalinya, ya, menasehatinya. Tapi Rasulullah diemin aja, ya, karena ada kalanya dia bukan karena tidak bersyukur, ya, jangan langsung diuzonkan, lo nggak bersyukur banget, masih alhamdulillah hidup, ya kan, ngerasain panas, lo mayat, ya kan, mau panas mau dingin nggak ngerasain, ya Allah. Ya cuman pengen ngomong panas doang dibilang mayat. Kan gitu kan. Nah Rasulullah SAW tidak menasehati, Rasul diam aja. Ya, karena asal hukumnya mubah-mubah aja. Yang mau komen silahkan, ya, tapi Rasul tidak semuanya ditimpali. Dan Rasulullah tidak juga ya memulai untuk curhat. Coba kalau Rasulullah curhat, Masya Allah panas banget ya. Nah, itu jadi sunnah. Setiap musim panas, ya Allah panas banget ya. Nah, jadi semua yang dilakukan sama Rasul kan menjadi sunnah. Ya Rasulullah diam-diam aja. Ya, tidak mengomentarinya dan juga tidak mencurhatinya. Artinya hukumnya mau curhat, mau enggak itu pilihan. Kemudian kadang kenapa hukumnya mubah? Karena curhat itu dibutuhkan untuk melunakkan hati yang keras, lagi kesel banget. Nah, ini kisahnya ya ketika para sahabat, ya Rasul kita ini kadang tuh kalau lagi kesel, lagi punya masalah, itu kalau curhat sama Rasul tuh adem, ya kan? Selalu mendapat petuah-petuah, nasihat-nasihat yang mungkin nasihatnya nggak terlalu berat, sederhana aja, tapi membuat hati itu adem. Cuma lihat nih, kalau kita udah kembali sibuk dengan istri dan anak, apa kata sahabat? Hati kita mulai kagak karuan lagi. Ya karena ya curhat itu ya ada kalanya yang keras menjadi lunak, ya memang ya orang yang kita curhatkan punya sudut pandang yang baik. Contoh, ya kadang kan kita komentar itu bukan untuk disalahkan dan bukan untuk menyalahkan orang lain. Ya tapi yang namanya perempuan, ya kalau nggak komen itu kayaknya bukan perempuan. Tinggal di mana kita komen, kan gitu kan? Dan sama siapa kita komen. Ya, kayak saya, ya kan? Saya punya teman yang seperti apa? Saya sudah pernah cerita. Saya akan menjadikan handphone ini pada saat melihat status orang, itu adalah saat saya menyekolahkan hati saya. Karena kalau sekolah manajemen kolbu yang di Darut Tauhid jauh banget, ya kan? Yang mau nggak mau kan hati kita itu lebih sering kambuhnya, ya kan? Sedangkan ngaji ya kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali, sedangkan penyakit hati datangnya sejam sekali, kan gitu kan. Mau nggak mau kan kita harus mencari mana yang bisa menyekolahkan hati kita. Saya punya teman, dia kalau mendapatkan apapun, dikunjungi oleh siapapun, ya selalu update. Jadi kita tahu hari ini yang dia ketemu sama siapa, dia dapat ya apa, ya kan. Dia akan selalu update status. Dan kita juga yang dekat tahu bahwa dia sedang punya masalah.
kan gitu kan. Nah, dah sampai suatu hari saya ingin menjadikan hati saya, men-challenge hati saya, mampukah saya ikhlas? Tidak pernah melihat pamrih orang lain. Orang ikhlas itu kan berusaha disebut atau nggak disebut nggak berubah, kan gitu kan? Orang ikhlas itu dikenal atau tidak dikenal nggak berubah. Ketika memberi orang itu ingat atau kayak kacang lupa kulitnya, itu kan nggak berubah. Itu kan teori ikhlas. Kita kan kepengen banget jadi orang yang ikhlas, tapi jangan sok belagu udah ikhlas, kan gitu kan? Kan harus men-challenge hati kita. Gimana caranya men-challenge hati kita? Kecuali kan dengan diri kita sendiri. Nah itu saya belajar dengan status, ya kan? Sehingga suatu hari ya saya bersilaturahim yang artinya pada saat itu saya lagi belajar dengan diri saya. Ya Allah, sempetin ke tempatnya dia. Ya, di saat memang momen itu ya Allah masih berikan saya kesempatan untuk menyibukkan diri. Disempet-sempetin ke tempatnya dia. Disempet-sempetin untuk ya membawa sesuatu lah yang memang dibutuhkan pada saat itu. Ya kan, udah. Nah akhirnya apa? Ya sehari, 2 hari, 3 hari, kan saya ngeliat status kan. Ya Allah, kok gue kagak di-update. Kan gitu kan? Itu kan penyakit hati tuh. Ya Allah, dan bener-bener saya kan kepengen ikhlas. Ya kan? Tapi itu setan ngodain, lihat lo kagak di-update gitu kan. Ya kan? Dari mulai 1 jam setelah pertemuan saya pulang sehari, 2 hari, sampai hari gini. Ya kan? Ya kan? Itu gak di-update status. Ya kan? Kan ini gawat kalau saya akhirnya berubah keikhlasannya. Ya setelah saya mencoba untuk men-challenge hati saya, kan kita ya kalau cuman buat diri sendiri, ya setan itu bisa menguasai kita. Ya saat kita imannya lagi naik, selamat. Oh kok imannya lagi nggak naik, ngelihat status lagi, tibang dia update, gua gak update kan gitu kan. Nah saya akhirnya curhat, ya mau nggak mau kan curhat harus cari tempatnya. Ya, yang paling enak kan curhat sama orang yang kita percaya. Dan itu sama suami saya. Saya bilang, ayah, aku lagi belajar ikhlas. Jangan, ini setiap saya ngelihat status dia, hati saya tuh selalu goncang terus. Ya Allah, sampai hari gini kagak di-update gitu kan. Jangan sebagaimana sih gitu kan. Kok hati saya ini selalu digoda untuk tidak ikhlas. Ya, udah kata suami saya, kenapa kamu tidak memiliki sudut pandang? Ya kan kita butuh orang lain punya sudut pandang yang berbeda. Karena kita tuh setiap melihat status dia, kita tergoda lagi kan gitu. Namanya iman tuh naik dan turun. Ya kan? Kalau Bunda Mirna rumahnya dekat, saya datang di Bunda Mirna. Kan gitu kan. Ya Allah, ya kan. Akhirnya apa? Saya bilang sama suami, apa ya? Ya kan, ini saya kudu belajar ikhlas ini. Kan ngelihat status dia berubah lagi, istighfar lagi, berubah lagi kan gitu. Dia rajin banget update status, berarti kan semakin banyak menggoda saya untuk tidak ikhlas. Ya kan? Akhirnya apa kata suami saya? Kenapa kamu tidak memiliki sudut pandang bahwa dia ini ketika mendapatkan satu nikmat yang bagi dia biasa-biasa aja, dia akan share kepada orang lain. Ya, bahwa saya mendapatkan nikmat. Tapi bagi dia ketika mendapatkan kenikmatan yang besar, dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Artinya itu kan menghibur. Ya artinya kan kita perlu lihat sudut pandang. Walaupun saya nggak perlu konfirmasi, betul ya, nggak perlu. Kan untuk membuat hati kita kembali ikhlas. Oh iya ya, bisa jadi positive thinking yang harus kita buat agar hati kita bisa semakin baik. Karena siapa yang bisa membuat hati kita positive thinking kecuali teori kita sendiri. Nah itu kita kudu belajar sama orang. Karena bisa jadi ada orang loh yang dia kalau mendapatkan nikmat yang biasa-biasa aja dia share. Tapi ketika dia mendapatkan nikmat yang besar, dia nggak mau nge-share. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Ya, dia kepingin ya menikmati itu sendiri. Oh, moga-moga ya ini menjadi teori yang berhasil membuat hati kita ikhlas. Dan ternyata dengan teori seperti itu ya saya semakin belajar positive thinking. Kan gitu kan?
semakin baca positive thinking. Karena ya ada kalanya ya demikian. Ya kita punya teman kayaknya sering banget update, dan sama gue kagak update kan, mungkin diantara teman-teman juga begitu. Ya, dia padahal sering banget ngupdate, ya, tapi kok kayaknya kalau sama kita nggak pernah ngupdate, karena bisa jadi Allah sedang men-challenge hati kita. Mampukah kamu tetap ikhlas, kan gitu. Nah, jadi ya kembali ke sini, ya ada kalanya kita perlu mencari orang yang curhat, ya bukan untuk sekedar mendengarkan komentar kita, tapi mengajarkan kita belajar ya dengan sudut pandang persepsi yang berbeda. Belajar untuk positive thinking dari sudut pandang yang berbeda. Lanjut. Juga kalau Islam itu enggak membolehkan siapapun curhat dengan masalahnya atau masalah sama orang lain, sekali lagi bisa mati berdiri kita, yang stres sendiri. Ya, padahal kan kepengennya abis ngaji, ketemu temen, wah sekedar ya lo kenapa kok makin kurus, iya makan ati melulu, sama gue juga makan ati melulu, nangis bareng-bareng, kan kayaknya udah merasa alhamdulillah punya teman senasib aja kan, udah bisa saling menguatkan kan gitu kan, apalagi temennya lebih berat cobaannya kan, alhamdulillah masih bersyukur laki gue gak begitu amat sih, ya paling cuma makan ati setengah kilo, lo 2 kilo tiap hari kan gitu kan bisa jadi kita semakin merasa punya teman senasib, sepertanggungan ya ketika memang kita saling curhat. Coba kalau nggak diperbolehkan, ya bisa semuanya ya sekali lagi stres. Nah ini ya curhat ada kalanya memberikan solusi ya, karena Abdurrahman bin Auf pernah mengeluh ya dengan kepalanya. Ya kepalanya itu ya benar-benar nggak bisa untuk maaf pakai bahan-bahan biasa itu nggak bisa. Sedangkan yang namanya sutra itu hukumnya haram untuk laki-laki, kan gitu kan. Nah ternyata Abdurrahman bin Auf ketika curhat, ya Allah di kepala begini banget kan, kepengen pakai sorban, kepengen pakai kopiah, kepengen ya ditutupi ya seperti orang-orang Arab kebanyakan. Ya tapi kalau pakai bahan-bahan kayak begitu alergi, ya kan, ketombean. Coba kalau ngomong sama orang, belagu loh, ya kan. Ingat ya udah kadang tuh penyakit itu dari perasaan, kan gitu kan. Ya karena Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya. Ya. Jadi dia memang gak bisa pakai bahan-bahan biasa. Ya, ketika dia mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya sebab itu akhirnya apa? Rasulullah memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf. Gak cuman kepalanya, karena ada kalanya dari kepala yang alergi nanti keringatnya bisa jadi ke bawah kan gitu. Jadi untuk Abdurrahman bin Auf yang tadinya sutra itu haram, diberikan keringanan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilalah memang Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya. Jadi bukan karena kekayaannya, tapi karena memang kondisi kulitnya yang sangat-sangat sensitif. Itu. Ya, bayangkan kalau itu ngomongnya yang kepada Bilal bin Rabah, tersinggung gue, ya kan begitu kan. Padahal dia bercerita tentang kekurangan fisiknya, dia nggak bisa pakai bahan-bahan, kan bisa jadi orang tersinggung. Ya Allah, maksudnya nyindir ya, kan gitu kan. Nah ternyata ketika Rasulullah SAW mendapatkan curhatan Abdurrahman bin Auf, ya itu akan memberikan solusi. Ya. Nah, juga nih ada langkah preventif, ya. Padahal apa? Ini juga bicara soal wanita yang terpaksa Rasulullah itu juga memberikan dispensasi. Karena bicara soal talak, ya talak itu berproses 1, 2, 3. Nah, kasus wanita ini sudahlah ibaratnya ada KDRT dan juga laki-lakinya itu laki-laki yang emosional.
dia langsung mentalak istrinya 3 kali. Ya, dan mentalak 3 kali kan banyak perselisihan, khilafiyah, dan lebih kuat jatuhnya tetap ya mau 3 kali selama masih masa 3 bulan tetap jatuhnya talak 1. Kalau talak 1, seorang wanita kan tidak boleh meninggalkan rumahnya, tetap serumah karena proses biar ada islah ya rujuk kan gitu. Nah, seorang wanita ini bercerita tentang suaminya. Ya Rasulullah, udah suami saya nalak 3 kali dan izinkan, kayaknya saya nggak sanggup tinggal sama dia. Ya karena tetap nanti dianggap talak 1. Ya, nggak sanggup. Kenapa? Karena takut banget nanti terjadi KDRT. Ya, akhirnya Rasulullah pun yang menyuruhnya untuk pindah rumah. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya wanita yang sudah ditalak selama masih masa iddah, ya tidak boleh dikeluarkan, la tukhrijuhunna min buyutikunna, enggak boleh diusir, enggak boleh dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Tapi gara-gara Rasulullah melihat ada sesuatu yang lebih penting, nyawa yang harus diselamatkan, cerita kejujuran dia itu, curhatan dia itu, akhirnya Rasulullah menyuruh dia, udah kamu mendingan pindah rumah. Ya, karena nyawa kamu lebih penting untuk diselamatkan. Curhat, ya, curhatan hati kadang nggak hanya orang yang orang yang baperan, yang punya masalah kepengen curhat, punya masalah yang artinya masalah baper. Ada kalanya curhat itu ya kita butuhkan untuk hal-hal yang sifatnya memang hukum, ya, tapi mau nanya kayaknya sensitif. Ini kan cerita tentang wanita yang mengeluarkan darah lebih dari kebiasaan. Mau nanya sama Ustadz kan gak enak. Ya Ustadz, saya mau nanya secara pribadi, kan gitu kan. Ya ini kan Rasulullah itu Ustadz laki-laki. Ya, kalau nanya secara umum kan orang jadi gak enak. Ya, yang tadinya ya, mereka mungkin gak tahu masalah kita, tapi ternyata gara-gara kita cerita, ya kan akhirnya orang jadi tahu, oh gitu ternyata ya, apalagi kalau orangnya belum menikah. Ya bisa jadi kan akhirnya ya jadi rahasia umum. Ngeri nikah sama dia, kenapa? Kapan bersihnya? Ya keluar darah melulu, kan gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika seorang wanita bercerita tentang darahnya yang gak pernah berhenti, di situ akhirnya Rasulullah memberikan hukum. Ya, kalau lebih dari kebiasaan, maka namanya istihadah. Secara hukum fikih kayak haid, tapi biasanya orang menerjemahkan adalah darah penyakit. Padahal bukan darah penyakit yang versi dokter Objin. Karena kalau, wah dia kan orangnya darah istihadohan, dia darah penyakitan. Nah orang kalau yang mikirnya darah istihadah itu darah penyakitan, kan orang berpikirnya, ih emang kenapa itu rahimnya? Langsung mikirkan macam-macam. Ya, padahal yang namanya istihadah itu ya tidak disebut sebagai bahasa medis sesuai dengan hukum fikih darah penyakit. Istihadah itu kayak haid. Karena bisa jadi orang itu tidak keluar seperti tidak biasanya karena pengaruh hormon. Ya karena pengaruh awal bulan akhir bulan, ya kan? Ya kan begitu. Ya kalau gajiannya tanggal 25, kalau yang pegawai kan bisa jadi ya tanggal 15 udah istihadohan tuh, ya kan? Kan gitu kan? Ya artinya kan ini kembali kepada hormon, bukan karena ada sesuatu di dalam rahimnya. Nah Rasulullah SAW ketika mendengarkan curhatan, sesuatu hukum yang sangat sensitif sekalipun, ya Rasulullah ada kalanya menanggapinya dengan serius. Nah sekarang ya ada lagi yang namanya curhat itu, ya walaupun hukumnya awalnya adalah mubah saja, tapi kita kan kepingin curhat itu yang awalnya mubah bisa jadi pahala. Bahkan gak cuma jadi pahala,
bisa memberikan jawaban dan solusi yang terbaik buat kita. Sebab itulah asal hukumnya mubah, tapi Rasulullah SAW memberikan ya satu barometer. Mana yang awalnya mubah bermanfaat, mana yang bisa jadi ya kurang bermanfaat. Yaitu apa? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang tertimpa kemiskinan. Ya, yang namanya kita punya kekurangan, ya kan kepingin ya orang lain tuh tahu lah. Karena ada kalanya seperti itu. Ya sekedar curhat. Ya Allah, ternyata walaupun sekolah disubsidi sama pemerintah, tapi kan transportasinya, bukunya, kan ada kalanya ya sekedar kepengen curhat. Ya. Nah, siapa yang curhat ketika dia dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kekurangan, ya curhatnya kepada manusia, kata Rasulullah, kemiskinan itu belum tentu akan terselesaikan. Ya. Tapi siapa yang ketika dia curhatnya kepada Allah, ya Allah, ini anak-anak butuh biaya, ya Allah ternyata apa, sekolah itu mahal, bajunya mahal, kos kakinya mahal, yang bukunya mahal, mau pinter mahal banget ya Allah, kan gitu kan. Ya, kepada siapa kita mengadu? Ya, karena sesungguhnya mau kita curhat sama orang, Allah Maha tahu. Ya kan? Tapi Allah akan menyelesaikan, memberi kecukupan bukan dengan sifat Allah yang Maha tahu, tapi dengan sifat Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang, karena Allah suka kalau ada yang mengeluh kepadanya. Ya, Allah tahu, tapi dia kagak butuh kasih sayang Allah. Dia cuma ngandelin manusia, ya biarin aja. Nah, tapi ketika Allah ya dijadikan tempat mengeluh, nah di sana ada sayangnya Allah. Di sana ada kasih sayangnya Allah, maka kata Rasulullah, siapa yang mengeluh kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan, lambat atau cepat, ya, dengan kecukupan yang bisa jadi yang disegerakan. Ya, semua dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Nah nanti ada kalanya bukan kita yang curhat, tapi kenapa ya muka kita itu kayaknya orang kepengennya curhat sama kita. Padahal kan kita juga punya masalah. Tapi orang kalau ngeliat kita pengennya curhat, kan bisa jadi ada di antara kita yang kayak begitu. Ya, kita stres sendiri. Kenapa? Karena di rumah orang ngebel melulu, ya kan? Sekedar mau curhat. Kita stres sendiri ketika mau belanja. Ya, belanja kan kita juga puyeng di tukang sayur. Tiap hari tawaf, ya kan? Muter. Kenapa? Ya karena di rumah kita curhatin nggak ngasih solusi. Ya Allah, ini ntar anak-anak mau makan apa? Biar nanti ibu masakin. Mereka nggak ngasih solusi. Walaupun kata mereka ingin mempermudahkan ibunya, tapi pada hakikatnya mempersulit. Ya ketika mereka ngomongnya apa Bu? Terserah. Ya. Coba kalau ibu dikasih jawaban terserah, makin seneng apa makin mikir? Mikir. Terserah. Ayam apa ikan, apa tempe, apa tahu, ayam diapain, kan gitu kan? Dengan walaupun ya udah deh, Pak, Bapak kasih keputusan dia, udah Bapak mah nggak mempersulit, Bapak mah apa juga mau, terserah, kan gitu kan? Coba kalau digituin, kira-kira ya di tukang sayur makin cepat kita keliling tawafnya atau makin lama? Makin lama. Apalagi tukang sayurnya ya Allah, makin nambah kita bingung. Jangan nyari apa sih Bu Haji? Jangan nyari terserah. Ya ini ada bayam, ini ada kangkung, ya tetap puyeng kita. Jangan. Kecuali kalau dia ngasih solusi kan, terserah. Nah kita lagi pusing. Tau-taunya apa? Tumben. Ya kan belanja, tahu nggak kemarin kan dia begini, padahal muka kita juga lagi puyeng. Tapi
Ya orang ngeliat muka kita kepengennya curhat. Kan gitu kan? Nah ada di antara kita bukan tipe yang curhat, tapi selalu menerima curhatan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata menyebutkan ada kalanya ya curhat yang nggak perlu direspon. Maksudnya nggak perlu direspon itu nggak perlu dipikirin, cukup didengarkan aja. Ya, jangan dikomen. Jangan astagfirullahalazim pagi-pagi udah ngomongin orang, istighfar. Wah, ya, akhirnya apa? Ya sih lain dah sama orang yang sering ngaji di MMA, beda sama kita sekarang. Kan gitu kan? Ya akhirnya kita mau ngaji ke Andalusia jadi gak enak, kenapa? Ya udah dibilang beda, kita kan pengen banget kayak dulu gitu. Ya dia kan kalau cerita sama kita didengerin, bahkan ditimpalin, oh pokoknya ini mulut sampai berbusa-busa. Dan gitu kan enak, sejak ngaji di Bunda Mirna, ya kan kita mau disuruh istighfar melulu sama dia. Ya kan? Walaupun sih sebenarnya bagus, tapi kira-kira akhirnya orang-orang pada asik gak berinteraksi sama kita? Enggak, udah gak usah dinasehatin, gak usah dikomentarin, cukup didengerin aja. Ya karena Rasul begitu nih, para sahabat bolak-balik kami, berarti gak cuma satu orang. Yang sahabat bolak-balik, ya Allah Rasul panas banget ya Rasul ya. Jangan sekali. Ya kan, ya Allah iya benar panas banget 2 kali. Ya ternyata apa banyak yang ngadu sama Rasul. Rasul nggak bilang astagfirullahalazim. Panasnya api neraka itu lebih panas dari dunia. Diam aja nggak usah komen, nggak begitu. Ya kan? Ya Rasulullah diam aja. Sampai akhirnya para sahabat ya merasakan. Jadi kenikmatan mereka. Cuman ngomong sama Rasul, cuman didengerin sama Rasul aja itu seneng. Ya nggak diomelin kok. Ya kan itu ya kita cuman sekedar ngomong nggak diomelin aja tuh seneng. Ya nggak diistighfarin aja udah alhamdulillah nggak pendosa kan gitu kan. Ya karena kalau kita baru datang saya ya Allah ini banget ya hidup ini berat banget, astagfirullahalazim kurang zikir ya kan, kurangi dosa kan bisa jadi akhirnya ya sih ya, cuman orang-orang ya jadinya akan menjaga jarak sama kita ya, dan jangan sampai nanti jatuhnya jaim depan kita kayaknya nggak ada masalah ya, seperti apa air tenang. Kalau air tenang tandanya menghanyutkan kan gitu kan kalau air beriak tanda tak dalam kan, orang yang bisa jadi ya dia mah ibaratnya nggak akan menelan masalah ya kan, air beriak kan tanda tak dalam ya, tapi jangan sampai yang saya maksud itu kayaknya anteng-anteng aja, teman kita kayaknya nggak ada masalah, semuanya diem, cuman astagfirullah, masya Allah adem banget istighfar. Padahal apa dia lagi stres. Kenapa? Karena nggak boleh ngomong sama kita dan merasa takut kalau ngobrol sama kita. Apalagi kalau itu adalah anak-anak kita. Ya, enggak lah orang lain anak-anak kita merasa anaknya anteng, adem, diem. Kenapa? Bukan karena dia tidak punya masalah, dia takut sama ibunya. Ya, karena baru mau, "Ma, ingat, kamu tuh kurang sholat malam." Ya kan? "Ma, mama tuh udah doain." Ya kan? Akhirnya apa? Dia nggak boleh lagi cerita sama mamanya, nggak boleh lagi cerita sama ibunya. Ya, karena ada kalanya anak itu bercerita bukan karena dia tidak kuat dengan masalah, dia cuma kepingin didengerin, ya kan? Nah, ya, jadi beliau mengadu kepada Rasul dari teriknya matahari, tapi beliau tidak menanggapi aduan kami. Ya cuman diam aja. Ya, ya. Sedangkan Rasulullah sendiri ya tidak pernah ya curhat tentang panasnya matahari. Nah sekarang kalau ternyata Islam itu baik banget, ya boleh kok cerita, boleh kok curhat kan gitu. Ya karena tadi hukumnya mubah-mubah aja. Sekarang jangan sampai berawal mubah jatuhnya haram. Kan gitu. Awas jangan sampai jatuh kepada
harap, jatuh kepada dosa. Kayak apa itu? Pertama, kalaupun kita senang curhat dengan manusia untuk menambah kedekatan kita dengan orang tersebut, tapi jangan sampai kita melupakan curhat kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhannya para manusia. Ya. Jadi jangan sampai kita lupa curhat kepada Allah. Karena ya Allah ini yang akan menjadi zat yang paling bisa menyelesaikan semua masalah kita. Boleh, bukan berarti udah curhatnya sama Allah aja. Ya kalau kita curhatnya cuma sama Allah, jangan sampai nanti akhirnya kita kehilangan kepercayaan, kehilangan pertemanan, dan kita akan negative thinking. Kita akan merasa orang itu bermasalah kalau dia masih curhat sama manusia. Ya, ketika ada teman kita yang curhat, ingat curhatnya sama Allah. Akhirnya orang itu kan jadi nggak merasa dekat sama kita. Ya, karena ya jangan sampai curhatnya kita kepada Allah membuat kita maaf, tidak solidaritas, tidak empati. Ya. Namun kita harus memahami bahwa ada kalanya orang itu curhat sama kita ya hanya bagian untuk mencari pertemanan. Yang mencari teman senasib. Kenapa? Nanti sama-sama saling doa ya. Bukankah ketika kita mendoakan orang lain, pada hakikatnya malaikat pun akan mendoakan yang sama untuk kita. Coba kalau kita merasa teman kita nggak punya masalah, kan bisa jadi doa kita lempeng-lempeng aja. Untuk kita, untuk anak-anak kita. Tapi ketika kita tahu, ya Allah teman kita punya masalah, ya bisa jadi teringat kita dengan dia, akhirnya mendoakan, kan gitu. Kayak kemarin saya ketemu sama teman saya yang udah sekian belas tahun gak pernah ketemu. Ya tiba-tiba dia ingat dengan satu benda dan dia langsung ingat dengan saya. Dan dia menganggap ya Allah, ya sampai bermimpi-mimpi dan dia berpikir ya Allah ini ada masalah apa saya dengan ya karena dulu suami saya sebelum COVID itu kerja di sepatu bata ya jadi akunting auditor di sepatu bata di Purwakarta. Nah dapat kabar kan bata ya tutup toko. Dia berpikir begitu dengar kabar itu yang langsung dia pikirkan adalah saya. Jangan sampai dia mendoakan saya sampai ke mimpi-mimpi. Paling ketemu, ya Allah gimana kabarnya kan? Ya ternyata ya dari bata itu dia mengingat saya. Saya bilang alhamdulillah. Ya kenapa sejak COVID suami saya udah memutuskan pensiun dini. Ya jadi ibaratnya nggak ada masalah gitu kan pensiun dini dan sekarang beliau bergabung di perusahaan lain kan gitu kan. Tapi ternyata ya ada kali kita punya orang yang kayak begitu. Ketika dia melihat, ingat sama kita dan kita punya masalah, ternyata apa? Sampai kami mimpi untuk selalu berdoa buat kita. Kayak gitu kan? Artinya ada kalanya ketika kita memang kepinginnya curhatnya sama Allah, punya keyakinan bahwa Allah yang akan memberikan solusi kepada kita, tapi jangan belagu. Jangan suka negative thinking ketika ada orang yang masih butuh curhat sama manusia. Kenapa? Karena curhat dia dengan manusia, kalau itu adalah orang baik, maka teman-teman yang saling curhat itu akan sama-sama saling berdoa, kan gitu. Ya ketika dia ingat, ya Allah sedang punya masalah, kan akhirnya doa, kan gitu. Nah, ini jangan sampai salah tempat curhat. Ya walaupun memang dengan manusia itu ya kalau kita bergantung, niscaya kesusahan kita nggak akan terbendung. Tapi kalau curhatnya dengan Allah, Allah akan memberikan rezeki cepat atau lambat. Nah dari sini sekali lagi bukan membuat kita akhirnya sok mengomentari orang yang masih butuh curhat sama manusia. Tapi saya mengajak ya akhwat semua, ibu-ibu semua, semakin kita tahu teman kita punya masalah, maka kita saling membantu. Dengan mengadukan masalahnya kepada Allah. Ya karena mendoakan orang lain sekali lagi. Malaikat akan mengatakan amin ya Allah kabulkanlah untuk dia. Dan kabulkanlah untuk saudaranya dan berikan juga untuk dia. Jadi kalau kita masih
punya teman, punya lingkungan yang masih curhat dengan sama manusia, berarti Allah percaya. Adukanlah masalah-masalah temanmu. Karena kamu ketika diadukan oleh masalah temanmu, kamu tidak bisa memberikan solusi. Tapi ketika kamu diadukan oleh masalah-masalah temanmu dan kamu mengadu kepada Allah. Jadi kita membawa proposal saudara-saudara kita kepada Allah. Karena kita hanya bisa membantu agar Allah juga membantu saudara-saudara kita yang punya masalah. Kan gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau mungkin di antara kita anaknya curhat melulu, mantuknya curhat melulu. Jangan sampai mama juga punya beban tahu. Enggak. Tapi ya Allah ternyata banyak ini proposal-proposal orang yang dipercayakan kepada kita. Banyak masalah-masalah orang yang dipercayakan kepada kita. Dan kita akan mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang yang belum punya keberanian ya untuk curhat sama Allah. Karena merasa ya Allah saya punya banyak dosa. Ada juga orang yang bisa jadi belum bisa merangkai kata-kata. Nah, dengan dia curhat sama kita, kan bisa jadi ya di sana di sini peluang kita untuk yang membantu. Ya, udah seperti halnya kamu ngomong sama saya, ngomong aja sama Allah. Ngomongnya gimana Ustazah? Ya ngomong ya Allah. Jangan kan kalau sama kita, jangan ya Ustazah begini, Ustazah sama, ya Allah, cuma ganti. Ya karena tanpa kita mengadu kepada Allah, Allah itu udah tahu. Cuma jangan sampai Allah sebel sama kita. Kenapa? Lah dia sombong. Dia nggak butuh bantuan Allah. Dia cuma butuh bantuan manusia. Padahal manusia-manusia itu tidak bisa memberikan bantuan kepada dia. Nah itu kan berarti ketika ada teman kita yang curhat, kita bisa punya kesempatan gak hanya mengadu kepada Allah masalah-masalah dia, punya kesempatan untuk membantu dia gimana caranya berkomunikasi kepada Allah. Karena gak mesti dengan tangan menengadah, dengan doa Allahumma ya Allah. Gak enak ngomongnya kalau kayak manusia kan, kalau doa kan ampunilah aku ya Allah. Kan gitu kan? Sedangkan kalau ngadu, ya Allah saya bingung banget ya Allah. Masa begitu ngomong sama ya Allah? Padahal mah gak apa-apa. Jadi gak mesti dengan rangkaian doa. Ya karena saya pernah, Ustazah saya udah di atas sajadah. Saya mau mengadu kepada Allah. Saya bingung mau mulainya dari mana. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, bingung ngomongnya gimana Ustazah. Udah mengalir aja seperti kita ngadu. Jadi gak apa-apa kayak ngobrol, gak apa-apa. Kayak ngobrol, ya Allah, emang sih ya Allah, ya kan udah terlanjur punya suami model begitu ya Allah. Ya Allah, karena engkau percaya ya Allah. Ya pokoknya seperti ngobrol dan itu akan mengalir. Ya orang yang biasa ngobrol sama Allah, merasa nyaman ketika ngobrol sama Allah, tanda Allah juga nyaman dengan dia. Tapi orang yang merasa sungkan sama Allah, merasa jauh sama Allah, Allah pun juga akan menjauhi dia. Gitu. Sekarang, dan juga tolong curhat, jangan sampai menjatuhkan harga diri kita, marwahnya kita, muruahnya kita. Saya mau tanya, cung tangan siapa di antara ibu-ibu yang alhamdulillah hari ini gak punya dosa? Kan gitu kan? Kan bisa jadi semua punya dosa. Tapi ternyata kenapa orang lain masih mau berteman sama kita? Kenapa orang lain masih mau menghormati kita? Karena mereka gak tahu dosa kita. Gak tahu kekurangan kita. Allah udah tutup aibnya. Jangan nanti gara-gara kita curhat, akhirnya kita membuka kekurangan kita sendiri, membuka aib kita sendiri. Nah, itu jadi maksudnya kayak begitu. Karena hadisnya Rasulullah mengatakan kejelekan yang ada pada seseorang. Sampai Rasul bilang dia orang jelek, orang buruk, orang yang gak baik. Kenapa? Karena disebut dia bakhil. Keburukannya itu disebut orang yang pelit, medit. Kalau orang Betawi bilangnya bapet.
Ya. Orang yang pelit, bakhil. Kayak apa yang disebut orang yang bakhil, orang yang pelit, bukan orang yang tidak berbagi. Tapi maaf ya, dia itu selalu update status kalau lagi sengsara doang. Jadi orang itu merasa ya Allah kasihan banget, ya misalnya kayak gini nih, ya kan, kita lagi sakit, ya kita ngupdate status kalau lagi sakit doang. Ya, faida maritu bahwa yashfin. Ketika aku sakit, engkaulah yang menyembuhkan aku. 3 bulan yang lalu. Ternyata 3 bulan kemudian kita sakit lagi. Ya, tambah ya. Hari ini hari ini nyetor muka dulu foto tempat polinya gitu kan atau rumah sakitnya. Hari ini kesini dulu. Coba kalau teman-teman baca update status dia 3 bulan yang lalu dia sakit. Hari ini dia update status lagi di poli. Teman-teman berpikirnya apa? Ya Allah sakit apaan ya sampai 3 bulan kagak sembuh-sembuh. Ya enggak? Padahal 3 bulan yang lalu, jadi lagi batuk pilek. Kan kadang orang baperan begitu. Ya kan, lagi batuk pilek, ya kan. Faidha maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kan gitu kan? Oh kan aneh syafakillah ya, ada yang baca kan syafakillah lah. Padahal kan pilek enggak sakit berat-berat amat, ya paling 3 hari sembuh. Nah setelah 3 hari sembuh dia kagak update status. Kalau dia udah sehat, kan gitu kan, udah kemana-mana, udah jalan-jalan, jangan, cuma dia nggak update status. Ya, 3 bulan kemudian, ya dia keseleo, kan gitu kan di poli apa sih kalau keseleo tuh ortopedi gitu kan bisa jadi kan, wah cuman gambar apa masuk ke apa kalau tulang itu di ronsennya, kan gitu kan, dipoto di ronsennya. Kok orang kan berpikir, ya Allah sakit apa? Kan berpikir 3 bulan yang lalu, faidha maritu fahuwa yashfin. Ya kan, hari ini update lagi dia masuk ke ruangan USG, ruangan ronsen. Kepikiran kita apa? Sakit parah kan? Ya kan? Ya kan begitu. Itu tandanya dia adalah orang yang buruk. Pelit. Dianggapnya Allah itu tidak memberikan dia rezeki. Padahal apa? Sakitnya dia cuma 3 hari. 3 bulan berikutnya Allah tuh berikan dia rezeki sehat. Allah berikan rezeki dia bahagia. Tapi dia pelit gak ngasih tahu sama orang. Padahal apa binikmati rabbika? Hadis, nikmat yang Allah berikan kepada kamu, sampaikan. Jadi kan orang berpikir jadi jatuh harga dirinya dia. Ya Allah kasihan amat dia sakit apa ya? Ya Allah kasihan banget, ya kan? Ya sampai mohon doanya ternyata BPJS ini ya ngantri. Kan berpikir ya Allah dia miskin banget kali ya kan gitu kan? Nah itu menjatuhkan harga diri. Jadi jangan update status kalau cuman lagi sengsara. Jangan. Ketika kita bahagia pun, kita update status kita. Tandanya apa? Oh ternyata Allah itu baik sama kita. Ada kalanya kita sakit, Allah berikan juga kita sehat. Ada kalanya saat kita terpuruk, ada kalanya juga saat kita sedang bahagia, sedang sukses. Nah mereka yang ngeluhnya hanya ketika diambil haknya sama Allah, ya berarti apa? Dia adalah orang yang pelit, orang yang bukan orang baik. Gitu. Nah itu jadi hati-hati. Jangan ngasih tahu orang kalau lagi sengsara, lagi nggak punya duit. Jangan pinjem dong. Oh, ya Allah lagi kena musibah nih. Jangan. Insya Allah nanti dapat arisan, dibayar. Oh yaudah, jangan. Begitu dapat arisan, kok kagak update status kapan dia dapat arisannya kan gitu kan. Ya, jadi orang berpikir ya Allah kasihan banget, makanya banyak orang kayak begitu. Sakit hati, kenapa? Ya karena dia datang ketika dalam kondisi membutuhkan. Dia hanya menampakkan kepada orang lain pada saat Allah menguji dia. Itu ciri-ciri orang yang gak benar itu. Tapi ketika dia lagi dapat rezeki, ketika dia dapat bonus,
orang lain nggak boleh tahu, ya kan? Itu tandanya orang nggak bener. Jadi orang itu prihatin aja sama dia. Ya Allah kasihan banget, kayaknya kelaparan melulu, kayaknya nggak punya duit melulu. Iya padahal apa? Kagak punya duit cuma hari itu doang. Siang harinya juga dia ada dapat tuh dari mantunya, ya kan? Ya seminggu kemudian dapat arisan, karena dia tidak mengupdate rezeki yang Allah berikan. Tandanya dia orang yang tidak baik. Jadi jangan curhat hanya membuat orang lain itu ya menjatuhkan harga diri kita. Kayaknya kita susah banget gitu. Nah berikutnya, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai curhatnya kita jatuhnya mengadu domba. Nah, kayak apa? Domba kok diadu-adu? Kan gitu kan? Ibu-ibu, ya akhwat sekalian, ada kalanya Rasulullah sudah mengingatkan dari awal. Kalau orang lagi curhat, dia cuman butuh didengerin aja. Udah gak usah ditanggepin, kan gitu kan? Ya, gak usah direspon. Ada kalanya tipe-tipe yang kayak begini, kita harus pahami siapakah orang yang ketika sedang curhat itu gak perlu direspon. Karena kalau direspon, nanti kita kejebak jadi ngadu domba. Contoh, real kenyataan biasanya antara curhatan seorang ibu kepada anaknya atau kepada mantunya tentang anak dan mantu yang lain. Seorang nenek curhat kepada anak mantu cucu tentang cucu yang lain. Itu kadang orang tua ketika mengadu tentang dia lagi punya masalah dengan saudaranya, keluarganya, itu nggak perlu ditanggapin. Dalam arti nggak perlu kita sok ingin menyelesaikan masalah, enggak. Karena nanti jatuhnya nanti bisa jadi ngadu domba. Mama kesel banget deh, tuh sama kakak kamu tuh. Masa yang kayak begitu istrinya, mama kan ibaratnya cuman bilang kakak itu kamu beliin istri kamu apa. Bilang apa, ini mama nih kayak begini, iri-irian aja. Padahal kan mama gak begitu. Judulnya tuh ibunya cuma mau ngomong sama anak kedua. Ya kan, kenapa yang kakak pertama kok memperlakukan kayak begitu. Itu kan ya kayak alqomah ya kata ustazah. Kan gitu kan, ya kan ustazah bilang begitu. Kalau seorang anak laki-laki ya jangan sampai menyakiti ibunya hanya karena ingin lebih mementingkan istri, kan gitu kan. Nah ibunya lagi cerita, jangan padahal kan mama kepengen banget, tapi ternyata gak bisa ma, itu punya istriku, persis banget kayak alqomah ya. Jangan ngomong sama anak kedua. Anak kedua jangan sok belagu, udah mah tenang aja mah, nanti aku mau bilang sama kakak. Kakak harus jangan begitu, ya kakak tuh harus ya didiklah istrinya, makanya kakak harus ngaji. Ya jangan cuman kita doang yang ngaji, mentang-mentang dia udah sukses kagak ngaji-ngaji, makanya istri kayak begitu. Sok belagu dia kepingin jadi ya yang memberi solusi. Kira-kira ketika si adik ini ngomong sama kakak iparnya, ngomong sama kakaknya, apakah bisa jadi solusi atau malah tambah ruyem? Tambah ruyem, mama mumet gitu. Mama kenapa? Kok mama ngadu domba sih? Antara aku sama ya adik, mama kalau punya masalah sama aku ngomong dong sama aku, kan gitu kan? Ya makanya kalau ibu-ibu lagi curhat tentang anak, mantu, cucu, nggak perlu kita tuh sok jadi ya, orang yang mau menyelesaikan masalah, nggak usah. Dia cuman butuh didengerin, oh ya terus kenapa? Ya kayak alqomah, makanya doain mah. Kalau kadang itu juga nggak perlu, jangan kamu sekarang mentang-mentang udah ngaji, udah lebih suka nasehatin kayak ustazah. Padahal ustazah juga kalau mama cerita diem aja, jangan. Tuh Bunda Mina kalau aku cerita paling gimana senyum. Ah kamu jangan nggak lebih soleh dari Bunda Mina, belagu banget nasehatin mama, kan gitu kan? Kadang ada kalanya cuma didengerin, ya, cuma gitu, ya. Karena dia nggak butuh solusi, ya. Dia cuma butuh didengarkan. Ya, karena kalau kita merasa kepingin menyelesaikan masalah, seminggu kita mikir gimana caranya ngomong sama kakak. Ketemu aja belum,
Kita masih mikir gimana cara ngomongnya. Nggak taunya apa? Mama kemana? Mama lagi diajak jalan sama kakak ipar. Ya Allah mah, giran susah sama dia ngomong sama aku. Giran diajak happy-happy, lupa. Ya gitu kan, akhirnya jadi sakit hati kita, ya kan. Ya kenapa sih Ustazah? Ya ibu kita itu begitu, kalau punya masalah sama mantu-mantu yang lain ngomongnya sama kita. Kita lagi mikir gimana caranya menyelesaikan masalah. Nggak taunya apa, dia lagi jalan-jalan Ustazah, dan kita nggak diajak. Kan gitu kan. Ya, jadi kita kayak cuman tumpukan tong sampah doang. Ya cuma kebagian nggak enaknya doang. Ya kan? Coba kayak begitu gimana Ustazah? Ya bagaimana itu ibumu? Ya kan? Artinya apa? Dia percaya kepadamu. Ya, untuk berbagi duka sama kamu. Ya kan? Ya kan? Kenapa? Karena kamu nggak enak diajak suka. Kan gitu kan? Ya kan? Karena kamu udah jadi ibu pengajian. Yang kalau mama kepengen kesini, ma itu tempat yang banyak maksiat. Jangan. Diajak makan, ma ya Allah banyak orang yang kelaparan ma. Tibang makan begini-begini di rumah juga bisa masak ma. Jangan. Artinya ma, kamu gak asik diajak suka. Yang mama disuruh mikirin tentang yang hidup sederhana. Ingat bekal mati. Walaupun mama udah tua tapi kan mama ya kepingin juga hidup bahagia kayak orang-orang. Kan bisa jadi ya gara-gara kita. Jangan ya ibu kita itu lebih seneng berbagi duka sama kamu. Karena kalau cerita duka sama kamu, kamu ngademin nak. Tapi kalau ibu lagi suka, kamu bikin ibu takut mati. Kan ibu-ibu begitu. Ya namanya nenek-nenek kan kembali kepada anak-anak. Jangan ngambekan, kan begitu. Ya, padahal ya fisik tidak mudah lagi, tapi gaya udah kaya. Ya udah nggak usah, astagfirullahaladzim mama coba sekali-kali bercermin. Jangan, ya kematian itu adalah ya sesuatu yang hak jangan sampai ketika kita sudah mau mati, ya kan udah bau tanah kayak begini kita nggak siap dengan kematian, ya ibunya kagak mau. Ya dia cuman ibunya pada saat dia butuh ya nasihat dong datang ke kita. Ya kan? Kenapa? Karena kita dianggap ustazah. Ya, pemberi semangat di saat duka. Ya, tapi kita tidak bisa menjadi CS-an. Kalau dia ingin berbagi suka, kan begitu. Nah, jadi jangan sampai kita mengadu domba. Ya, ada kalanya orang itu curhat tidak butuh ya solusi. Dia cuma butuh didengarkan karena percaya sama kita. Kita adalah pengembala yang tidak akan domba itu diadu. Ya, tapi pengembala yang sukses, domba itu siap di umurnya disembelih. Kayak gitu kan? Ya kita mampu menyembelih perasaan-perasaan itu. Kita mampu menyembelih duka-duka itu. Nah, next. Nah, sekarang juga jangan sampai curhat itu nanti jatuhnya bersilat lidah. Yang lebih ngeri lagi, bersilat lidahnya nggak cuman sekedar dia pandai cerita, tapi karena dia pandai bersilat lidah akhirnya jatuh kepada mendengarkan sepihak lalu memutuskan nggak adil. Nah, ini ada satu cerita, seorang wanita, ya Rasulullah saya kepengen ngadu sama Rasul. Kenapa? Karena suamiku kalau aku sholat sunnah, ya itu selalu memukul aku. Coba Rasul diaduin kayak gitu. Seorang suami yang ketika istrinya sholat sunnah itu dipukul. Ya, kemudian apa lagi? Ya, ketika sedang berpuasa, ya kan, lagi puasa Rasul, lagi puasa sunnah, dipaksa buka, ngelayanin. Ya kita kan puasa lagi, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Lah dia pakai nyolek-nyolek, ya kan? Suruh ngelayani di siang hari, kan gak boleh, marah. Jadi sholat sunnah dipukul, lagi puasa ya disuruh ngebatalin, bukan sekedar minum, tapi melampiaskan syahwat biologisnya suami. Kalau Rasul mendengarkan sepihak model-model kayak begini, kayak kita, kepikiran yang salah siapa?
Suaminya lah, astagfirullahaladzim, masa laki lu kayak begitu? Iya, kalau laki gue mah enggak. Kan akhirnya begitu. Hampir-hampir Rasulullah pun juga akan menghukum laki-laki itu. Karena wanita ini pandai banget. Ya, seakan-akan dia menjadi korban. Padahal dia kompornya, dia pelakunya. Dipanggil sama Rasulullah SAW. Lalu apa kata suami ini? Ya Rasulullah, pengaduan istriku, kalau dia memukulku jika saya sholat, ya, jadi aku memukulnya pada saat sholat. Kenapa? Dari awal aku udah bilang kalau sholat sunnah jangan baca surat itu. Ya, dan itu aku udah ngasih tahu dia jangan baca surat itu. Ternyata apa? Dia ngeyel, sholat sunnah bacanya surat Al-Baqarah. Masalahnya adalah itu sholat sunnah yang bisa jadi ini ibu muda. Ya, bayangin aja ibu muda dengan anaknya, dengan suaminya, coba yang kita kepengen ya sholat duha, ya kan? Ya sholat duha, oke lah anak-anak kan udah berangkat tinggal bapaknya, ya kan? Kan sholat duha, ya bisa jadi ya sholat duha itu ya kebutuhannya kan bisa jadi si bapak udah mulai mau sarapan, kan gitu. Kenapa? Karena mau sarapan pagi kagak boleh. Udah bapak ntar aja, ya anak-anak dulu. Jangan ntar kalau udah jam 6:30 anak-anak udah berangkat baru bapak mau apaan? Kan gitu kan. Udah akhirnya dia sholat duha. Ya Allah sholat duha mah 5 menit kagak apa-apa ya Rasulullah ya 5 jam. Lah kalau sholat Al-Baqarah kan begitu. Ya, dan itu kalau cuma 1 kali, setiap sholat sunnah panjang, otomatis kan akhirnya suaminya merasa ya kayak ngeledek ini si istri kan gitu kan, dipukul. Ya, kemudian apa? Ya Rasulullah, ketika dia berpuasa, kenapa aku suruh batalin? Ya Rasulullah, memang puasa itu bagus, tapi Bu ya tuh ngomong. Ya kalau puasa, karena hadis ini sebelum turun perintah kalau istri kalau mau berpuasa izin dulu sama suaminya. Ya kan kadang perempuan itu kuat nggak sahur, kan suami jadi kagak tahu kalau dia puasa kan gitu kan. Taunya dia sholat malam, mau dideketin lagi sholat malam. Ya Allah, mohon ya Allah. Kan kadang jujur ibu di rumah yang rajin sholat malam istri apa suami? Istri. Karena suami itu bersyukur, alhamdulillah istriku alim, ya gitu kan. Makanya gak mau diganggu. Kenapa? Karena dia lagi berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku suami yang sehat, suami yang soleh. Dia lagi doain gue, kan gitu kan. Kan gak mau diganggu, ya kan. Kenapa? Sebentar lagi subuh, kan dia harus subuh. Setelah subuh, ya kan bisa jadi ya udah aman. Ternyata apa? Maaf Pak, aku lagi saum. Ya Allah, malam dia lagi qiyamul lail. Tahan Pak, ya dulu aja sebelum nikah kamu kuat. Ya iyalah sebelum nikah. Nah sekarang udah nikah kan gitu kan. Ya makanya apa, laki-laki ketika membutuhkan lalu tidak tertunaikan itu bisa nyut-nyutan kepala. Karena saya nanya sama suami saya, emang laki-laki itu ketika memang sedang membutuhkan, tahan kek. Dulu aja waktu masih muda bisa nahan, ya Allah Mi masih muda itu belum ngerasain. Begitu udah nikah udah ngerasain. Disuruh tahan, dia kalau tidak mencari pemikiran yang lebih dahsyat, yang ada apa? Senewen, pusing, sakit kepala. Kan gitu kan, yang ada emosi sama kayak kamu, baru keluar men. Ya kan? Baru keluar haid itu kan, wah nggak tertahan tuh emosinya. Sama kayak ya seorang laki-laki kayak begitu. Oh pantesan ya si suami senewen. Ya, karena itulah akhirnya apa? Nyaris Rasulullah akan menghakimi istrinya, menghakimi suaminya. Tapi ternyata ya ketika mendengarkan kedua belah pihak, saat itulah Rasulullah menyuruh para istri kalau mau sholat sunnah, memang sholat yang terbaik di rumah. Ya kan, berarti di rumah itu jangan lupa, kenapa takbir itu cuma 1 kali, tapi salam 2 kali.
Karena setelah fokus sama Allah, kamu jangan lupa tengok kanan kiri. Ada suami, ada anak yang membutuhkan kamu. Ya jangan kamu akhirnya hanya milik Tuhan kamu saja. Padahal Allah menitipkan kepada kamu suami untuk kamu ya layani, anak-anak ya untuk kamu ya juga layani dengan baik. Ya sehingga bermusyawarahlah dengan suami untuk hal-hal yang sifatnya ibadah sunnah. Kan gitu. Nah, terus jangan sampai jatuhnya najwa. Karena najwa itu langsung Al-Quran yang menyebutkan. Ya, apa itu najwa? Dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7 dan 8. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa. Nih, nun, jim, waw, najwa. Nah, apa itu najwa? Ketika kita itu membicarakan rahasia. Shh, jangan sampai orang lain tahu ya. Ternyata najwa itu ada kalanya enggak cuma 1-2 orang. Ya ada kalanya apa? Salata 3 orang. Robiuhum 4 orang. Khomsatin 5 orang. Sadisuhum 6 orang. Wala adana min dzalika wala aktsar. Bisa jadi lebih. Tandanya najwa ini berarti bisik-bisik masal. Kalau ngomongnya secara umum berarti ember, ya kan? Tapi kalau bisik-bisik namanya najwa. Jangan sampai jadi bisik-bisik masal. Bahasa kita adalah jadi rahasia umum. Orang lain tahu. Jangan sampai seperti itu. Najwa yang nanti jatuhnya menjadi gibah. Ya, gibah masal yang sifatnya rahasia umum. Jadi bukan ngomongin bareng-bareng, kan ada kalanya gibah itu nggak pakai najwa. Ya, kayak taklim ini kita langsung, ya itu kita punya teman, punya saudara, mencontohkan dalam dunia taklim seseorang. Itu namanya ya gibah, ya kan? Gibah secara nyata. Ya, ada kalanya gibah yang diam-diam karena komplikasi gibah dan najwa. Ya, jadi rahasia umum tapi ngomongin orang. Najwa tidak boleh untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya gitu kan. Tapi najwa boleh, ya. Kenapa? Karena najwa itu gak boleh bil itsmi wal udani wa maksiati rasul. Dosa, maksiat, ya, atau udwan yang menyebabkan permusuhan. Nah, terus gimana dong? Masa kita ngomong sama siapa? Sedangkan apa? Kita punya temen, tuh dia suka ngebohongin orang. Kayak gali lobang tutup lobang. Ya, kan ada orang yang kayak begitu. Ya, dia akan mencari kepercayaan orang lain sehingga nanti akan menjebak orang itu. Ya, dan dia ngejebak orang lain diam-diam. Ya. Nah, kita yang udah tahu, masa sih nggak ngasih tahu? Kalau kita ngasih tahu nanti dianggap pencemaran nama baik. Ya, tapi jangan sampai kan saudara kita kejebak. Nah, ini ketika kita membicarakan orang lain ya, dengan kekurangan tersebut, itu namanya najwa. Terus gimana dong? Ya kan? Apakah semua najwa itu ya tidak boleh? Lanjut. Ya. Nanti najwa, gibah yang seperti apakah yang diperbolehkan? Ya, kita akan ikuti dulu ya selanjutnya. Jangan juga nih, karena nanti najwa yang diperbolehkan, gibah yang diperbolehkan, dari awal kita harus melihat dulu, jangan sampai nanti pada saat kita udah tahu masalah, udah tahu ada sesuatu yang bahaya, tapi ternyata kita semua memahaminya salah persepsi. Bahaya ini. Apalagi tipe-tipe yang diantaranya yang pandai bersilat lidah. Ya, jatuhnya nanti salah persepsi. Karena ini ada kisahnya di zaman Rasul. Ya, Rasul nyaris ya, menyebabkan petaka. Hanya gara-gara Rasulullah mendapatkan informasi yang salah persepsi.
Dia melihat dengan matanya kepala sendiri, dia mendengar dengan telinganya sendiri. Yaitu apa? Ya, ini kisahnya ketika ada seorang sahabat diminta sama Rasul untuk mengambil jiswaf di satu kaum. Sahabat ini sangat dipercaya, sahabat. Dia tidak akan mengambil sedikit pun, orang yang amanah. Diminta untuk ke sana, karena memang dia pernah kenal sama orang sana, kan kalau udah kenal kan lebih enak. Gitu kan. Namun di balik orang ini kenal sama kaum tersebut, orang ini, sahabat ini punya trauma. Kenapa punya trauma? Karena dulu waktu mereka tinggal bareng, ya suka tawuran. Jadi gimana taunya? Ya mereka tahu banget gimana. Ya ibaratnya dulu ya lagi bandel-bandelnya, ya suka tawurannya. Jadi masa jahiliyahnya tuh tahu banget. Kan Rasul berpikir orang yang semakin kenal, semakin tahu, maka akan lebih mudah. Kan begitu. Nah, datanglah pemuda ini untuk ke kaum tersebut mengambil jiswaf. Nah, tapi dia nggak berani masuk. Kenapa? Karena begitu dia melihat di balik gunung kaum tersebut, ya ternyata di depan gerbang kampungnya itu udah siap dengan pasukan panah, udah siap dengan pasukan tombak, udah siap dengan pasukan pedang. Kira-kira sahabat ini kalau ngelihat kayak begitu, dulu memang teman tawuran, ya kan, musuh bebuyutan, karena dulu tawuran waktu zaman jahiliyah. Nah begitu ya ditungguinnya dengan pasukan pedang, pasukan tombak. Kira-kira sahabat ini jadi nggak masuk? Jadi nggak? Enggak. Dia melihat dengan matanya kepala sendiri. Ini mah bukan mau nyerahin jiswaf. Ini mah ngajakin berantem. Karena dia biasa begitu, ya kan? Gak jadi dia masuk ke kampung tersebut. Dia berbalik mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, aku melihat dengan mata kepalaku. Aku mendengar dengan telingaku. Mereka sudah menginstruksikan pasukan pemanah, pasukan pedang, pasukan tombak yang terbaik. Persepsi Rasul apa? Berarti kaum tersebut mengkhianati. Bukan mau nyerahin jiswaf, tapi ngajakin perang. Mengutus untuk dibantai, kan gitu kan. Hari kata Rasulullah, siapkan pasukan yang terbaik. Kita nggak akan diam. Ya kan? Udah Rasul menyiapkan pasukan terbaik. Kampung tersebut gelisah. Mana utusannya Rasul kok nggak datang-datang? Ya kan? Ada apa nih? Rasul nggak mungkin berkhianat. Ini kita udah ngumpulin nih jiswaf kita nih. Kenapa Rasul nggak datang-datang ya? Diutuslah pasukan seorang penunggang kuda yang tercepat. Coba kamu ke sana. Cari Rasul. Jangan ada sesuatu dengan Rasul. Jangan ada berita yang tidak baik dari Rasul. Kalau ternyata Rasul kenapa-napa, kita akan langsung membela Rasul. Ya kan? Kejarlah. Kaget ya, Rasul mau kemana? Begitu ketemu. Kalian katanya ngajakin perang. Ya Allah, emang kenapa Rasul? Katanya kalian menyiapkan ini. Astaghfirullahaladzim. Ya Rasul, kita ini udah nyiapin jiswaf. Sengaja kita siapkan pasukan terbaik. Kenapa? Untuk mengawal. Jangan sampai nanti dirampok. Sama pembegal-pegal padang pasir. Ya kan? Ternyata mereka ingin melakukan kejahatan enggak? Enggak. Jadi kami siapkan pasukan terbaik. Kenapa? Kalau ada terjadi sesuatu, pasukan kami sudah siap menjaganya. Niat yang mulia. Jadi yang salah di mana? Salah persepsi. Kamu makanya jangan suka ngejas seseorang. Tahu enggak? Tadi udah ketemu sama dia, aku senyum dia enggak senyum. Kayaknya dia masih dendam dia sama kita. Dia tahu kayak kemarin kita ngomongin, dia enggak senyum kan bisa jadi. Baru numbuh gigi buksunya. Jadi mau senyum, gitu kan. Yang dibilangnya, ya senyum sinis lah. Ya karena salah persepsi. Jadi jangan sampai ketika kita mendengarkan curhatan, jatuhnya kita salah persepsi, nanti salah sikap.
Apalagi nanti jatuhnya makan daging manusia. Ya, makan ya manusia guling. Ya, yang jatuhnya gibah, karena orang yang gibah itu, orang yang bergunjing itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Agar tidak terjadi dosa-dosa itu, kapankah akhirnya gibah diperbolehkan, najwa diperbolehkan, ya, rahasia umum diperbolehkan. Lihat, Islam itu tertegak kepada prinsip keadilan. Pelaku yang diam-diam tidak akan didiamkan sama Allah. Ya. Islam itu juga kemaslahatan. Jangan sampai orang jahat yang diam-diam, jangan sampai orang diam. Nanti akhirnya mudorotnya makin besar. Harus disosialisasikan. Nah, kayak apa itu? Contoh. Nah, nih potensi jadi rahasia umum. Ya, potensi jadi gibah umum. Lihat. Ada berita di dalam Islam, ada berita yang sifatnya suka. Berarti kalau berita suka, ada yang wajib disosialisasikan. Ada yang wajib dibungkam. Kalau yang wajib disosialisasikan, gak boleh dibungkam. Gak boleh jadi ya berita tersembunyi. Contohnya apa? Pernikahan dan kelahiran. Wajib disosialisasikan. Enggak boleh dibungkam. Mau nikahnya diam-diam, mau nikahnya nikah bener, nikah di bawah tangan, nikah pertama, nikah kedua, nikah ketiga, nikah keempat. Enggak boleh dirahasiakan. Harus disampaikan. Ada berita yang seperti itu. Jadi kita harus tahu, teman kita udah nikah, masa sih? Enggak boleh, ya kan? Karena berita pernikahan, berita kelahiran tidak boleh dirahasiakan. Karena akan menyangkut hukum Islam yang berikutnya. Karena Islam agama preventif. Pernikahan, kelahiran itu akan menyangkut masalah nasab, akte kelahiran. Nanti bicara soal warisan. Kan begitu kan? Sedangkan yang sifatnya prestasi, dia dapat rezeki, dia mau tasyakuran, hukumnya mubah-mubah aja. Ya, boleh dapat pahala, bisa juga dapat dosa. Ada lagi nih, berita duka. Duka, kematian, perceraian, itu kan duka. Wajib disosialisasikan. Jadi enggak dosa ketika jadi rahasia umum, enggak dosa ketika dibicarakan. Karena itu wajib disampaikan. Ketika berita dia telah wafat, dia berita telah bercerai. Yang enggak boleh adalah kenapa dia bercerai. Nah, enggak usah kepo. Tapi kan kepo ya kan. Tapi udah cerai, iya harus disosialisasikan. Ya gitu kan. Ini melatih kita sikapnya bijak. Karena apa? Ini bukan sesuatu yang sifatnya aib. Ya, ini adalah sebuah berita. Nah sekarang, ya kalau begitu, ya lebih rinci lagi, membicarakan berita yang wajib disosialisasikan tidak boleh dirahasiakan. Seperti pernikahan, perceraian, kematian dan kelahiran, ini nggak masalah. Ya. Oh, kita cuma sekedar tahu. Oh, udah cerai. Ya moga-moga perceraian yang mulia. Dia mendapatkan lebih baik maslahatnya. Ya, kalau orang baik seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak baik, ya kan, itu akan mencari yang jatuhnya gibah. Emang kenapa dia cerai? Gue baru tahu. Oh ternyata. Nah ini yang nggak boleh. Tapi, ya kan? Hormati. Itu jadi sikap kita nanti, ya saya ulangi di sini, ya maaf, ya karena nanti jatuhnya gibah ketika memang ya berita-berita itu sekedar ya hanya tanpa solusi, cuman sekedar ya enteng mulut aja.
Harus semuanya jadi solusi. Ya, membicarakan kekurangan lain, ya juga tadi udah. Nah ini misalnya membicarakan kekurangan lain untuk merubah kesalahannya dengan tepat. Atau untuk menjatuhkan hukuman. Ini gak masalah. Saya lihat dia sedang mendekati kamu. Saya cuman mengingatkan bahwa ya kamu harus hati-hati ketika bertransaksi uang dengan dia. Nah, gitu. Namun ketika kita ingin menyampaikan gibah ini diperbolehkan, tolong jangan pernah di media sosial. Jangan pernah di grup. Ini hanya boleh dari mulut ke mulut dan dari telinga. Tidak dengan rahasia umum di grup, rahasia umum di medsos. Kenapa? Karena kalau ngomongnya di medsos, ngomongnya di grup WA, ya kita keluarin dulu dia. Kenapa? Ya dia nih begini-begini, ngomongnya di grup. Ya, yang nawaitunya baik, jatuh nanti malah masuk penjara. Ya, karena walaupun ini diperbolehkan, tapi kalau disampaikan di media elektronik, di media sosial, di grup WhatsApp, kalau ada buktinya, maka akan terjerat undang-undang ITE. Paling tidak minimal ada yang 4 tahun penjara atau 6 tahun penjara. Dan jangan bilang, kata Ustazah Hamidah boleh. Secara hukum boleh, tapi Anda tidak cerdas. Secara undang-undang positif. Kenapa? Karena rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus dengan istighfar. Ya kan? Rekam jejak digital hanya bisa dihapus ya dengan masuk buih penjara 4 tahun. Ya Allah, anak kita yang baru lulus SMA, baru selesai setelah wisuda, ibunya baru keluar. Apalagi yang 6 tahun. Kesian yang anaknya baru masuk kelas 1 SD. Gak bisa ibunya ikut komite. Kenapa ibunya masuk di penjara? Kenapa? Habis sih, ya kesel banget sama ibu guru kayak begitu. Teman-teman, ya gimana tuh ibu gurunya kayak begini? Jangan ngomongin di grup. Itu kalau di screenshot, jadi data, itu akan menyebabkan terjerat undang-undang ITE. Jadi ini hanya diperbolehkan datangi silaturahim. Teman-teman ada yang tahu? Yuk kita silaturahim, mencari solusi. Nah ya terakhir soal gibah. Kalau memang tadi butuh solusi secara hukum. Tapi ada kalanya gibah itu menjadi rahmat ketika apa? Ketika memang ada orang yang cuman membutuhkan kantong kresek untuk didengarkan. Ya ini yang sering saya ingatkan, udah kalau ada tipe-tipe yang cuman butuh ya kan? Ya gue mau cerita nih, masa tadi punya teman kayak begini, sini ayo, udah. Ya, karena setelah dia muntah, lega, makasih ya, sekarang cuma butuh teh anget, sembuh, ya kan. Nah kalau itu adalah muntah, maka kita ketika nampung muntah apa yang harus kita lakukan? Iya, sebelum dibuang, diikat dulu. Iya, jangan sampai sebelum dibuang kita kagak iket, kita enek juga. Jangan sampai rumah kita pusing, kan kata suami, kamu kenapa sih setiap habis ngaji pusing? Habis gimana ya? Tadi ya jalan bareng ngomong ini, jalan bareng ngomong itu, semua pada curhat sama aku jadi pusing nih. Ya kan, udah gitu tumpahin sama aku kata suami. Nah mending suaminya cuma dengerin doang, nah suaminya sok belagu. Oh aku kenal tuh sama suaminya, aku biasa jogging bareng. Tadi kapan kalau aku jogging sama dia, aku sambil ngomong ya agar rumah tangganya begini, kira-kira jadi solusi atau tabaruyem. Orang muntah doang Pak, jangan ketelan muntah orang Pak. Cukup muntahnya dibuang. Kayak gitu kan, jangan sampai bercecer sama orang. Ya juga ya ada kalanya punya hukum efek jerah. Ya berarti butuh solusi dan jangan di media elektronik. Selesaikan dengan silaturahim. Face to face, mau berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam. Jadi rahasia umum kunjungi dengan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, moga-moga bismillah kita akan mencoba mulai hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, panjang lebar ya Bu tentang